Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Hamdan Nanjar SPD MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Quran Hadis serta teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk menonton video saya ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur atas limpahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan juga limpahan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul Peristiwa Kiamat dan Keadaan Manusia pada Saat Itu. Namun sebelum saya membahas lebih jauh tentang hari kiamat, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa pengertian dari hari kiamat tersebut. Sekarang ini kita hidup di alam dunia yang bersifat sementara, karena nantinya akan ada alam yang abadi yang disebut dengan alam pembalasan. Alam akhirat merupakan kehidupan yang akan abadi setelah kehidupan di dunia, atau juga disebut alam baqa, sebagai sebuah kelanjutan dari kehidupan di dunia yang fana ini. Di akhirat atau alam akhir itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan pahala pada setiap orang-orang yang berbuat baik dan balasan siksa pada setiap orang-orang yang berbuat kejahatan. Besar, kecil, berat, dan ringannya pahala dan siksa yang akan diterima oleh seseorang itu sesuai dengan besar, kecilnya amal kebaikan dan keburukan yang dilakukan selama ia hidup di dunia. Di alam inilah keadilan Allah akan berlaku seadil-adilnya. Setiap muslim wajib mengimani hari akhir, sebab dengan beriman kepada hari akhir, setiap orang akan selalu berusaha untuk berbuat amal kebaikan sebanyak-banyaknya dan menjauhi segala perbuatan jahat, karena yakin bahwa segala amal perbuatannya di dunia ini akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seadil-adilnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ مِنْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yang artinya orang-orang yang beriman kepada apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang diwahyukan kepada para rasul sebelum kamu, dan mereka yakin kepada hari akhir. Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Iman kepada hari akhir akan menjadi salah satu tenaga pembangkit dan pendorong seseorang kepada taat dan inadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah akan terjadi yang namanya hari akhir ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya hari akhir itu pasti datang dan tidak diragukan lagi. Ada pula firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, dan barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, para kitabnya, para rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya orang-orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 136.
Berdasarkan ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi, jelas bahwa hari akhir atau hari kiamat itu pasti terjadi. Apabila seseorang tidak meyakini hal tersebut, maka seseorang itu termasuk ke dalam orang-orang yang sesat. Seorang muslim wajib beriman akan datangnya dan terjadinya hari akhir itu. Karena Allah sendiri yang telah memberitahukannya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Sebelum datangnya hari kiamat, tentunya ada beberapa tanda-tanda yang Allah perlihatkan kepada manusia. Di antaranya, diremehkannya ilmu agama. Dengan kata lain, ilmu agama kurang diperhatikan walaupun oleh kaum muslimin itu sendiri. Kemudian meratanya kebodohan dalam keagamaan. Dengan kata lain, kaidah-kaidah dan hukum agama sudah tidak dimengerti dan sudah tidak dipakai lagi. Kemudian merajalelanya kemaksiatan, misalnya perjudian, perzinahan, minum-minuman keras, dan lain sebagainya. Kemudian terjadinya kejahatan di mana-mana. Misalnya perampokan, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian tidak sebandingnya jumlah laki-laki dan jumlah perempuan, di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah laki-laki. Banyaknya orang-orang yang mencari nama dengan cara bertelanjang di depan orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Di antara beberapa tanda-tanda yang telah saya sebutkan, satu persatu telah bermunculan dan Allah telah memperlihatkan kepada kita. Tanda-tanda tersebut merupakan hasil dari sebuah hadis riwayat Abu Hurairah dalam kitab karangan Muh Abdur Ratomi yang berjudul Hadza Yaumiddin, dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Lalu bagaimana keadaan manusia pada hari kiamat? Keadaan manusia pada hari kiamat ini terbagi dua, yaitu saat sangkakala pertama ditiup dan saat sangkakala kedua dibunyikan. Hal ini tergambar dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fasa'ikal man fis samawati wa man fil ardi illa ma syaa Allah. Summa nufiha fi ukhra fa idahum qiyaman yanzurun. Yang artinya, dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Quran Surah As-Zumar ayat 68. Ketika sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil, semua makhluk yang ada di alam semesta akan panik. Tiupan itu juga akan mengguncangkan bumi, membuat gempa, gunung meletus, bintang asteroid akan menabrak bumi. Sebagaimana dalam Quran surah An-Naml ayat 47 yang artinya, dan ingatlah hari ketika ditiup sangkakala, maka terkejutlah segala yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka semua akan datang menghadapinya dengan merendahkan diri. Seluruh penduduk bumi akan ketakutan, saking takutnya orang-orang akan lupa pada sekitarnya dan hanya ingat pada keselamatan dirinya masing-masing. Di mana ibu akan lupa pada bayinya, anak-anak akan lupa pada orang tuanya, dan istri juga tidak ingat lagi dengan keadaan suami. Sebagaimana tergambar dalam surah Al-Hajj ayat 1-2. Tiupan sangkakala pertama ini
akan memusnahkan alam semesta hingga tak tersisa apapun, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kiamat kubra atau kiamat besar yang merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kedua. Tiupan ini akan mengembalikan semua ruh kepada jasadnya, di mana manusia dibangkitkan dari kematian untuk mengikuti pengadilan Allah di padang mahsyar. Momen ini dikenal sebagai hari perhitungan atau yaumul hisab. Pada saat hari ketika mereka dibangkitkan oleh Allah semuanya, lalu diberitakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Allah mengumpulkan atau mencatat amal perbuatan itu padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Quran Surah Al-Mujadilah ayat 6. Sebagaimana hadis riwayat Muslim yang mengatakan keadaan manusia di padang mahsyar adalah dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikipan. Kondisi ini sangat menyiksa sebab matahari berada tepat di atas kepala manusia. Selain itu ada perbedaan waktu di padang mahsyar dan di dunia, di mana sehari di padang mahsyar setara dengan 1000 tahun di dunia. Di padang mahsyar seluruh manusia akan menerima catatan amalnya selama hidup di dunia, baik amal yang buruk maupun amal yang baik. Seluruhnya tercatat secara rinci dan secara detail. Orang yang beriman dan beramal saleh, mereka merasa gembira mereka melihat catatannya. Sebaliknya, orang berbuat dosa dan kejahatan akan menerima catatan amalnya dengan perasaan sedih serta penuh dengan penyesalan. Selepas amal perbuatan manusia itu ditimbang, mereka akan ditentukan apakah ia masuk ke neraka ataukah ia masuk ke dalam surga. Orang-orang beriman akan masuk surga, sementara orang yang kafir akan masuk ke dalam neraka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.